Oke, balik lagi sama gue di Oleng Kimax. Oleng Kimax? Iya. Nggak pakai pu depannya kan? Enggak lah. Oh, terus ya jangan. Iya. Wah, kita kedatangan siapa nih, Ram? Siapa sih? Ya, kenalin gue Herjunot Ali. Saya nggak tahu Herjunot lo. Kagak tahu Temennya Vino. Oh, Vino. Realita cinta rock and roll. Waduh, Nggak tahu ya? rock and roll banget nih. Oh nggak tahu, kirain tahu. Aku tahu. Iya, tahu gue tahu. Hubungan dulu. Oh iya. Semoga Pada kalian pada zakit semua. Iya. Tahu? Zakit. Zakit semua. Itu bahasa Z. Zakit. Zakit semua berarti sehat-sehat semua. Ada Z-nya. Oh, pakai Z. Pakai Z. ya kalau di lingkungan kita Balik gitu pakai Oh. bahasa Z gitu. Z tapi dibalik kalimatnya. Jadi nggak. Jadi kayak kalimat negatif seakan-akan aktif. Nah, iya betul. Oh, Kayak gimana? misal lu ganteng seperti jelek. Lu jelek seperti ganteng. Oh gitu. Gitu. Balikannya. Berarti gua goblok. Lu pintar. Iya, Nah. pintar. Sumpah, bener. Kecok ini pinter. Tai. Oke nih, Cok. Lu perkenalan diri siapa nih? Kau udah panggil Pecok padahal. Ya udah pada tahu lah. Udah pernah tahu lah pastilah. Ya, perkenalkan nama gua Pecok ya. Siapa? Pecok Gurame. Wih. Kegiatan gua nggak tahu lah bodo amat ngapain deh. Iya pokoknya bercanda we nya aing mah. Ya. Oke, ini Ram, apa Ram pertanyaan pertama Ram? Oh iya, kenapa sih namanya kok Pecok Gurame dah? Iya. Nama gua Pecok Gurame karena Pecok panggilan tongkrongan aja. Gurame kan ikan tuh. Kan ada makanan namanya pecak gurame. Biar gurih aja gitu kayak pecak gurame ya sih. Jadi pecak gurame udah. Udah itu Ram? Udah. Gue kira ada kayak intisari istimewanya gitu segala macam. Bukan kayak orang dulu. Kalau orang dulu kan bikin logo lambang apa artinya banyak. Kalau gua enggak ada. Nggak usah lah ya. Ribet lah ya. Set. Nih kan di channel Oleng Kimax sendiri pun ada kayak horor-horor gitu kan? Iya. Ada apa? Kayak kita ada shoot horor segala macam kan. Nah, gue pengen nanya nih. Shoot horor. Iya. Explore. Explore. Iya, Oh. segala macam. Nah, menurut lu sendiri lu percaya nggak sama The Myth? Oh, sama setan. Iya. Setan gua nggak percaya. Beneran. Ya. Gua nggak percaya sama setan karena I believe in God. Betul. Oke. Iya kan? Betul. Cuman ya pasti ada lah ya. Pasti ada. Cuman dimensinya aja yang berbeda, anjrot. Anjir. Berarti lu ngomongin sama dimensi. sekali belum pernah lihat? Ngelihat setan? Iya. Belum. Ya gimana mau ngelihat dimensinya kan kita beda. Iya. Oh, gue setiap hari ngeliat. Oh lu setiap hari ngeliat? Ini? Iya. Oh di setan itu nyata. Setan itu nyata ini definisinya. Iya, ini setan jelas emang. Iya benar. Soalnya gimana ya? Kan syarat-syarat kita bisa melihat setan itu kan ada syaratnya kan? Iya, betul. Iya. Pertama kelakuan lo harus kayak setan, gitu kan? Lagi belum puasa begini. Iya, iya setan dibelenggu ya kan? Iya. Terus maksud gua kalau misalnya ada setan, berarti kan itu kan dimensi berbeda, iya kan? Kita di sini, dia beda dimensi. Berarti kalau ketemu berarti kita ada multidimensional di dalamnya. Anjing apaan sih goblok? Ini pembahasan apa? Terlalu tinggi. Oke, next. Tolong. Tapi seru sih. Seru. Gue suka sih ngeliat konten-konten setan. Siapa yang paling suka? Yang paling gue suka. Udah nggak, gue nggak nonton di YouTube tapi di TV. gue sukanya yang dulu tuh Dua Dunia. Oh, Dua Dunia tuh sama dunia lain. Iya, maksud gue persetan sama beneran apa enggaknya setannya ya. Cuman value yang bisa diambil dari kesetanannya itu maksudnya misalnya itu masukin setan, ya kan? Iya. Bener setan emang. Misalnya dimasukin, lo kan dimasukin setan, terus setannya ngasih pesan, ya kan? Ya persetan itu setan apa bukan yang ngasih tan? Jadi ya bodo amat yang penting nilainya bagus gitu. Betul. Ya, ada yang bisa diambil gitu. Nah kalau sekarang kan cuman orang bikin konten kebanyakan gak ada yang bisa diambil buat kita kan. Betul. Yang ya udah gue bikin hiburan aja. Buat hiburan. Makanya gue bikin ada komedinya dikit karena kalau bawa serius banget kayak horor banget gitu. Oh gitu. Tapi lu ngeliat setan mulu tiap hari? Bisa ngeliat setan? Setan.
Ini kan dia. Lu kan sama-sama setan nih. Lu bisa ngeliat golongan lu nggak maksud gua? Aku bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, lu cuma pengen kayak Membuktikan kalau itu ada, Mbak. Oh gitu, paranormal activity lah ya. Nah, gitu. Kalau ada ya gue kabur sih. Terus alasan gitu juga bikin orang kayak jangan terlalu parno lah kalau ada tempat horor segala macam gitu. Gue sih nggak parno. Kayak banyak nih, Cok, lewat Gue parno ngeliat polisi, gue ketimbang setan sih. Asli. Iya, Walaupun udah punya SIM. Iya, bener. Tetap panik. Iya, ngeliat polisi dikit tuh kan. Cukup nih kan. Lebih panik gitu gue mah. Nah, Cok nih. Perbedaan sama remaja zaman dulu sama remaja zaman sekarang nih. Ya, perbedaannya adalah yang remaja zaman sekarang umurnya masih 17, yang zaman dulu udah 28, 30 umurnya. Ya, betul tanya. Tanyanya begitu perbedaannya. Zaman dulu sama sekarang ya yang remaja zaman dulu karena udah tua. Iya juga Iya ya. kan? Percandaannya gitu. Oh, maksudnya apa nih remaja? Nah, percandaan remaja sekarang zaman dulu sama percandaan zaman sekarang. Iya. Beda banget tuh. Kalau yang gua rasain ya, kalau gua zaman dulu bercandanya mah fisik. Fisik. Iya, fisik gua tampol aja gitu. Cuman kayak kalau anak sekarang nggak gitu deh. Kalau bisa bercanda nampol, gua juga ngeri gitu kalau anak sekarang. Balas gitu langsung adu gitu. Langsung gua ngerinya baper atau apa. Cuman tapi ada beberapa perbedaan mencolok yang gua temuin sih soal pola perilaku sih, tapi bukan pola bercanda gitu. Kalau bercanda kayaknya hampir sama aja sih sebenarnya. Kayak dia mabok ya mabok, yang narkoba ketangkep mampus lu gitu kan. Iya benar. Jadi kalau bercanda kayaknya hampir sama aja sih. Ya kan duduk berkeliling ya kan. Terus ada yang di sharing tuh. Yang di sharing tuh bukan omongan tuh biasanya. Apa tuh? Iya kan, apa tau tuh ini puter nih gini tuh. Tuh gitu, ya kan. Ya ngerti lah ya. Ngerti. Tangkeplah ini tolong yang begitu-begitu, kok geli banget ngeliat orang-orang narkoba sih anjing. Iya harus Tangkap. Ya jangan narkoba ya. Jangan narkoba tuh nggak baik. Nggak sopan. I don't do drugs, I am drugs, sadis. Hah? I don't do drugs. Iya. Nih, Because I'm drugs. Iya. Iya. Ngerti nggak? Enggak. Emang lu Drugs kan membawa dampak sesuatu kan. sangat buruk. Iya sangat buruk atau apa. Ya ngapain gue pakai drugs? Orang gua aja udah drugsnya. Iya benar aja. Boleh. Ya, mempengaruhi tingkat kesadaran seseorang, anjrot. Gitu. Apalagi Ram? Ini lagi hits banget nih, orang-orang bikin konten tolol. Contoh kayak Ferdian, iya. Paleka. Oh, iya. Terus ada lagi kasus-kasus banyak banget sih. Gue ngerti kenapa Ferdian pengen bikin kayak gitu sebenarnya. Ya cuan sih. Enggak, kalau menurut gue dia pengen. Maksud gue karena mungkin ini menurut dia ya. Subjektivitas dia mengatakan kalau gue bikin konten soal yang, maksudnya dia pengen meredius mungkin adanya transgender atau apa, gue nggak ngerti lah ya. Iya. Cuma maksud gue ketika lo pengen melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang salah, tetap aja salah. Kalau lo melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar, ya benar akhirnya. Ya kayak salah tambah benar. Ya yang nggak relevan aja gitu. Kalau benar tambah benar ya relevan pasti benar gitu sih. Jadi menurut gua sebelum lo melakukan tindakan-tindakan yang menurut maksudnya gini, lo harus review dulu gitu. Review dulu pasti. Sebelum lo ini kayak kira-kira ini bakal kontra nggak sama kebudayaan setempat ketika gue buat konten kayak gini, atau gue bakal kontra nggak sama stigma masyarakat, gue kontra nggak sama perilaku masyarakat di media sosial, kan itu maksudnya harus di riset dulu. Ya, jadi nggak sembarangan. Jadi gue ngerinya ketika lu bikin sesuatu tapi lu tabrak aja, bodo amat ini kan gue. Ya lu kan hidup nggak sendiri nyet anjing. Iya benar. Iya. Ingat, orang bodoh. Maksud gua pun penilaian kita gini ya, maksudnya kita nggak hidup dari penilaian orang kan. Iya. Tapi maksud gua penilaian orang tuh akhirnya nantinya penting bakal ngebentuk kita juga, karena lu nggak mungkin be yourself. Lu nggak mungkin jadi diri lu sendiri. Tiap hari lu ketemu orang, setiap hari ada yang lu pertukarkan kan, maupun secara pikiran atau transaksional kayak narkoba yang lu tukerin, kita nggak tahu. Ya kan? Ya polisi tolong tangkap yang ini. Buset. Apa polisi? Kapan saya nyentuh gitu? Iya jangan ya. Jangan. Tidak. Jauhkan narkoba. Iya. Jauh. Jauhin narkoba, dekati bandarnya. Bandar dekatkan. Maksudnya dekatkan bandarnya dengan pintu taubat tuh. Iya, Jangan biar. Jangan lebih jauh lah. Tolonglah, banyak banget anak muda yang makin hancur lah. Tolonglah, yuk para beda yuk. Tobat jamaah yuk. Tobat masal. Nah, pecok nih.
keren banget. Dia kayak udah invest ke Iya begitu. usaha-usaha. Apa aja nih Cok? Investnya? Ya. Apa ya? Saking banyaknya udah bingung. Enggak, gue baru ke ini doang sih. Baru ke liquid. Terus kemarin clothing line. Udah gitu doang gue. Liquid lu kapan nih? Oh, kayaknya minggu ini. Minggu ini? Iya, nunggu cukai turun jebret. Udah bisa dinikmati. Iya. Rasa apa nih Cok? Iya, boleh tau nggak tuh rasa apa? Rasanya rasa kubim susu. Biar Lebih ke nostalgia ke warkop. iya, iya. back to nature ya. Betul. Karena nongkrong di kafe kadang aduh anjing. kantong cuy. Kantong langsung iya. debu. Iya, gue lebih percaya local pride. Betul. Anjing, local genius. Kan warkop local genius buat kearifan lokal buat. Lu bisa sharing sama berbagai macam orang ya kan. Kalau misalnya di kafe gue kan kadang nggak jarang ketemu, misalnya gue duduk terus samping gue orang lain kan jarang tuh karena mejanya masing-masing kan. Iya. Jadi kadang nggak buat sharing tuh susah. Kalau di warkop kan enak, atau lo ketemu bapak-bapak Gojek misalnya, Pak dari mana gitu. Tinggal ini aja, sautin aja. Nilai-nilai sopan santun masih ada, harus gitu. Terus cara kita bergaya bahasa ke yang tua jadi bisa dilihat juga di situ. Banyak sebenarnya manfaat yang bisa kita ambil dari nongkrong di warkop gitu. Sangat luar biasa Pecok Gurami. Ya, warkop, perang polisi. Warkops. Cops atau polisi? Iya, War, bener sih. perang polisi. Polisi. Ya, jadi jangan diperangin polisi, harusnya kita bantu polisi. Iya, jelas itu ya. Dalam mengayomi masyarakat Selbi. Jauhin narkoba, balik lagi. Ya, Jangan lupa bayar pajak. iya, bayar pajak. Enggak kan kok maksud gue kayak tadi balik lagi ke si Ferdianto. Iya lah itulah. Ferdianto. Iya. Nah, dia kan influencer ya, termasuk influencer kan. Tapi gue nggak tahu sebenarnya dia siapa awalnya. Emang dia di subscriber banyak ya? Lumayan lah, bisa dibilang lumayan deh, lumayan. Banyak. Iya. Nah, maksud gue tuh dari apa ya, kayak dia bakalan nyebar keburukan dong. Jadi kayak Kontennya udah parah menurut banget sih. Kontennya parah banget coy. Pasti menurutnya kayak banyak kan yang ngejiplak dia pasti nanti. Kayak wah ini kayaknya boleh nih diikutin gini-gini. Kalau ada otaknya dangkal gitu. Iya, maksud gue kayak iya ngerti. Terus Apalagi kontennya sih bokep semuanya. nah itu maksudnya Nge-review kayak PSK. Gue sempat ngeliatin karena gue sempat di blok IG gue sama dia. Oh, iya. Gue ngechat dilatin, kayak tawan dong kalau ada bacaan lihat. Terus di blok gue hilang langsung. gara-gara lu ngechat, Gue cakin. oh lu cakin. Ya maksud gue gini, kan kita hidup di masyarakat nih. Masyarakat kan pertama daya tangkapnya random ya kan, beda-beda. Terus cara dia menyikapi suatu hal juga beda-beda. Maksud gue, lu bisa tetap pengen jadi, maksud gue lu tetap pengen nih, lu punya guide ya buat bikin konten. Tapi maksud gue juga lu harus disesuaikan lagi gitu sama masyarakatnya. Kalau misalkan lebih bikin kayak review PSK gitu, maksud gua di mana prinsip kemanusiaan lu anjing. Betul. Maksud Apalagi gua, PSK nggak mau disebut PSK loh sebenarnya. Bener nggak? iya maksud gua apapun pekerjaannya, apapun ini kita nggak bisa melihat mereka itu sebagai pekerjaan yang pertama ya. Kita nggak bisa ngelihat itu pekerjaan yang rendah atau apa segala macam karena tantangan hidup orang masing-masing. Iya, betul. Dan maksud gua ketika lu melakukan sesuatu yang sebenarnya konotasinya negatif arahnya, maksud gue mendingan udah deh gitu, jangan lu lakuin karena yang kalau lu kan gak bakal tahu bener-bener anak kecil kah yang nonton gitu kan. Kayak misalnya review PSK anak kecil yang daya tangkapnya belum luas, iya gitu, belum dalam, ya nggak ngerti aja gitu. Misalkan kayak gue nanti juga pengen bikin film soal narkoba yang karena tujuannya ya itu intinya buat biar orang sadar bahwa ternyata narkoba bukan jalan keluar. Terus kayak kalau misalnya Ferdian yang dia bikin konten apa aja sih review PSK tuh sama kayak transgender. Apa sih namanya? transgender gitu. Iya, transgender gitulah. Ya maksud gua ya janganlah kayak gitu. Oke, secara personal memang gua nggak setuju dengan adanya transgender. Cuman gua balik lagi kalau misalnya lu melakukan tindakan yang benar, lu melakukan sesuatu buat kebaikan tapi caranya salah, ya tetap aja salah. Pasti ada alasan di balik itu semua. Iya, karena makanya gitu. Makanya balik lagi, kalau misalkan lu pengen melakukan hal sesuatu yang baik, ya gunainlah cara-cara yang sesuai dan relevan gitu aja sih. Simpel itu aja. Jadi buat yang maksud gua nih buat teman-teman yang nonton,
kalau mau bikin konten paling pertama yang lo harus ini, lo harus lihat dulu, balik lagi lo harus lihat masyarakatnya gimana, lo lihat lagi kebudayaan setempatnya, lo lihat lagi mungkin ada tradisi di situ yang nggak mungkin lo harus langgar gitu, maksud gua itu harus dilihat. Apalagi nih sebelum ini habis lu syuting, ini buat yang content creator ya, kalau syuting lu review lagi nih selesainya, lu liatin dulu, lu dengerin dulu bener apa salah nih. Iya Lu benar. kalau udah sekali ngomong satu salah di konten itu, lu bakal se-Indonesia udah lu kena masalah. Iya, maksud gua tolonglah di undang-undang juga dibilangin ya, kecerdasan tuh milik hak ialah hak segala bangsa. Ya makanya jadi karena kecerdasan adalah hak setiap bangsa, berarti di dalam bangsa itu ada masyarakatnya, ada rakyatnya. Maksud gua ya tolonglah kita bareng-bareng ini buat konten YouTuber ya. Tolonglah bikin konten yang oke, lu mungkin gak pinter tapi sedikit edukasi ya. Iya, yang edukasional lah, jangan yang cuman ngehibur jebret kumaha aing welahnya anjing, jangan kayak gitu. Sebenarnya salah sih kalau ngomong gua mau YouTube bebas bersuara. Gua harus ini melepas semua yang gua mau gitu, bikin video bebas gitu. Sebenarnya kagak kayak gitu. Ada batas. Ya maksud gua kalau gimana ya? Misalnya kayak gua nih, gua tetap kayak ya tetap jadi diri gua nih, ngomong anjing lah segala macam. Ya itu kan, ya itu kebiasaan kita lah ya. Tongkrongan juga begitu. Iya, tapi itu bukan perilaku yang harus dibenarkan kan sebenarnya. Ya cuman ketika gue melakukan sesuatu intinya gue harus ada guideline-nya, misalnya kayak oh ini buat anak-anak remaja biar nggak tolong lah, biar nggak sembarangan dalam melakukan sesuatu kayak narkoba di jalan tiba-tiba terus kejang-kejang di jalan, tolol banget anjing nggak masyarakat. Iya jadi kesel aja gitu gue ngeliatnya. Soalnya kerap kali gue temuin anjing anak-anak muda kayak gitu yang lagi SOTR pada mabok giting apa segala macam. Apalagi sekarang banyak gangster lagi. Iya terus maksud gue jangan gitulah, lakuin hal yang positif aja biar kata lu bangsat gitu, cuman at least lu punya sesuatu yang bisa lu kasih ke masyarakat gitu, jadinya lu berfungsi. Betul. Iya gitu, jadi manusia kepake lah, jangan nggak kepake mulu. Kasianin nonton. Iya, syukur YouTube media udah difilter. Kan ada filteran tuh kayak 18 tahun ke atas. Iya, gua anak kecil nggak boleh nonton. Sama, gua juga anak kecil. Kalau misalkan si Ferdian 18 bawahnya kagak difilter, mampus. Iya, makanya jangan gitu-gitu lagi lah, tolong. Berpikir sumpah. Iya. Maksud gua ketika lu berhubungan sama manusia, ya lakuin hal yang manusiawi anjing. Gitu. Iya, benar. Kita harus kan tugas kita kan harus memanusiakan manusia, setahu gua. Tuh. Iya. Masa kan jadi dibully kan, kasihan. Gue sebenarnya gue juga nggak tega pas udah digituin. Kesel gimana ya? Iya, jadi kasihan aja cuma kesel gitu loh. Iya, misalnya PS2 dibully ya. Itu PS tuh game dong, iya, bully. Game bully. Iya. Iya bully. Ya kan yang kata sama cewek tuh. Iya. Tahu kan? Lo ada love meternya ya kan? Asli itu seru banget tuh game sumpah. Yang ngomong game aja gitu. Next Ram. Pertanyaan selanjutnya Ram. Apa lagi? Ini jiplak. masih ngebahas tentang konten ya. Iya. Nah, kalau menurut pendapat lu sendiri tuh kayak konten ya bisa dibilang sama ngejiplak lah. Itu tuh menurut lu sendiri tuh pun kayak gimana? Apalagi konten lu diambil sama Misalkan iya, contohnya misalkan. Kalau gue balik lagi ke ini. Jadi misalnya nih, ketika gue membuat konten kan maksudnya sama dengan karya. Ketika karya gue diambil seutuhnya, itu berarti maling. Ya, maksudnya bahkan nggak plagiarisme. Maksud gue ketika gue bikin konten terus ada yang niru atau imitasi lah ya, ya berarti pun dia yang lebih terkenal nantinya, terlepas dari dia lebih terkenal apa enggak ya, maksud gue ada something yang lu ambil aja dari gue, ya plagiarisme jatuhnya. Ya lu bukan niru lagi gitu, maksudnya lu adaptasi konten gue di lu gitu. Berarti dalam diri lu sendiri tuh kayak suatu problem ya mungkin. Sebenarnya problem bukan buat gua, cuman problem ini aja, identitas buat dia menurut gua. Iya. Ya kayak lu sebenarnya punya apa gitu. Apalagi tadi komen, gua ngikutin pecah gua. Kayak gua sih kalau gitu gua bodo amat sih. Ya rezeki udah ada yang ngatur sih sebenarnya. Iya sih. Cuman kasihan buat dianya aja. Maksud gua dia hidup dengan bayang-bayang seseorang kan nantinya gitu. Nah gua nggak mau hidup dalam bayang-bayang seseorang. Nah sakit ya kita tahu. Apalagi kalau ditinggalin mantan terus kita tetap masih mikirin dia. Aduh. Mantan.
anjing konteksnya berubah gitu ya. Aduh sedih. Nah, lu gimana buatan film nih? Ya kan, Cok? Iya. Gue pengen tahu lu nggak nih inspirasi dari lu sendiri apa bukan ya? Mengejar Cinta Dewi ya? Lalu dapet inspirasi dari mana? Kenapa bisa bikin film itu? Mengejar Cinta Dewi. Gimana ya? Gue ngeliat anjing, gue gimana ya? Gue orang yang nggak punya doku misalnya. Terus gue minim pengetahuan agama misalnya. Tapi gue suka sama orang yang pertama pintar, terus kedua pengetahuan agamanya ini lumayan. Terus gue jadi kayak wah keren nih cewek, ya kan. Cuman apa gue bisa nggak nih, ya nggak? Ibaratnya kan gitu. Pas ibaratnya gue lagi pursue gitu kan, lagi ngejar apa yang gue pengen, ternyata kepentok nih gara-gara apa? Ya kita belum mantesin. Intinya mah itu doang. Takutnya kita deketin yang kayak gitu, kitanya nggak kayak gitu, jadi malah nggak dapet gitu. Karena nggak ada kecocokan di dalamnya kan jodoh frekuensi kan. Iya. Berkaitan sama frekuensi. Lu sefrekuensi nggak sama dia? Kalau nggak kan susah. Misalkan lu tukang mabok, terus lu mau dapetin cewek yang alim gitu, lagi nggak mungkin gitu. Mungkin sih, mungkin. Maksud gua random kan. Mungkin aja, cuman ada beberapa hal yang nggak mungkin lu bisa paksain buat barengan sama dia kan. Nah ibaratnya kayak gitu aja. Jadi jodoh harus mantesin. Iya betul. Itu kalau manajer Cinta Dewi. Jadi gimana yang biasa kita temuin di kehidupan sehari-hari aja gitu. Lu next mau bikin event film apa lagi nih? Itu gue mau bikin film soal narkoba. Karena gue rasa anak-anak remaja sekarang yang narkoba ya maksudnya, yang pakai kayak gitu tuh, aduh sayang banget gue ngeliatnya. Kayak dia ngabisin waktunya buat hal yang seharusnya lo nggak guna saya gitu. Ya, gue kan pernah, maksud gue. Makanya daripada adik-adik kita lah ya. Adik-adik kita kena gituan, maksud gue ada beberapa hal yang dia nggak sadari. Pertama, narkoba bukan sebagai jalan keluar. Terus kedua, narkoba bukan jalan buat menuju kesuksesan. Betul. Ya, yang ketiga, narkoba merusak pertemanan. Keempat, narkoba mempersulit kehidupan lu di masa depan nantinya. Karena stigma masyarakat tetap ada soal narkoba, itu emang gak akan pernah baik. Never been better, anjrot. Kayak gitu sih. Tadi gue ganteng juga ya. Terang juga tuh minat. Iya, putih banget gua. Biasa gelap gitu. Pertanyaan terakhir kali ya? Terakhir kali ya? Boleh. Ini kita udah 3 jam. Buset, itu kenapa es gua? Lanjut terang. Nih, apa? Menurut lu nih ya, kayak orang bandel tapi pintar, sama kayak orang bandel tapi bego. Dia gimana maksudnya? Jadi kayak menurut lu pendapat kayak orang bandel tapi pintar, terus ada satu lagi orang nih bandel tapi bego, udah bandel bego. Oh, lu gimana melihatnya gitu? Iya. Oh, gini gue kalau sebenarnya balik lagi ke tanggung jawab ke diri sendiri anjing itu mah. Kayak ya lu bandel nih, lu misalnya lu keluar malam, lu mabok gitu kan, terus lu yang bandel-bandel anak muda lah ya. Cuman maksud gue lu harus bisa tanggung jawab soal daya kognisi lu nggak sih? Maksud gue kalau lu mau bandel tapi kan tahu resikonya. Ya lu tahu resikonya, terus lu tahu batasannya. Maksud gue ya bandel pun tetap ada bordernya gitu, lu nggak bisa lewatin itu. Jadi kalau emang ya tolonglah gitu, jangan bego-bego banget lah jadi orang. Maksud gue kan gimana ya, kesian aja kalau misalnya anak sekarang, aduh. Gue tanya pernah baca ini nggak? Nggak nangis Gus. Kayak ini kayak sedih aja gitu. Kayak lu pernah baca ini nggak? Lu berapa? Misalnya lu dalam setahun berapa kali buku yang seberapa sering lu baca buku? Enggak ternyata. Terus yang lu baca jenis beritanya apa? Listicle, tau nggak listicle? Kagak. Artikel listicle tuh kayak
ini 7 hal yang kamu ketahui dari Jeffrey Nicole gitu. Itu nggak penting. Oh iya, tahu. Iya, buat apa lu memasuki kehidupan privasi seseorang gitu. Yang lebih penting yang dikit gitu. Misalkan perkembangan media sosial, terus perkembangan era digital, terus misalkan analisis perkembangan pola perilaku masyarakat di media sosial kan, yang gitu-gitu yang maksud gua yang harus lu sedikit, kalau lu emang gak mau baca yang serius, itu kan ibaratnya setiap hari lu lakuin lah, lu gunain tiap hari ini, lu pakai medsos digital, itu lu harus tahu gitu perkembangannya gimana gitu. Jadinya ini juga buat yang konten-konten kreator kan juga jadi tahu harus mau buat apa gitu-gitu. Jadi ketika lu melakukan atau belum membuat sesuatu, pertama lu harus punya pertimbangan. Pertimbangannya bisa lu lihat dari cara mengamati pola-pola perilaku masyarakat yang ada, pola-pola media sosial yang sekarang. Kayak gitu maksud gua, jangan TikTok kan cuman siku nempel nggak nih, siku nempel, ya kan? TikTok. Itu gua tahu tuh challenge gua. Tolong lah jangan kayak gitu-gitu. Siku nempel memang kan itu gua senang ya. Ya kalau konsumsi cuma tolong lahiriah gitu. Tapi tolonglah yang lain gitu, jangan yang nggak ada esensinya. Jadi ngelakuin sesuatu harus ada esensinya, tetap yang tinggalin itu. Ya mungkin susah ya orang-orang di era prostrukturalis kayak sekarang kayak gitu, cuman menurut gua ya jangan ditinggalin lah makna-makna yang baik gitu. Betul. Tahu-tahu mamah muda, wehnya anjing aing muter-muter gitu anjing. Iya kan, janganlah, ayolah. Gue seneng kan ngeliatnya gitu, jadi. Tapi lu seneng sama TikTok? Iya, enggak juga. Berantakan aja pola pikir gue, jadi pikiran gue berantakan ngeliatin kayak gitu kan. Makanya gue setiap liat IG nih, pas lagi buka ke search kan, oh TikTok kok enak gitu ngeliatnya. Tapi kok gedek, kan gimana sih? Jadi enak tapi gedek gimana sih ya? Iya, maksud gue kayak jangan yang gitu-gitulah, tolong. Ya gue tahu itu mantap, enak gitu ya, dilihatnya. Betul. Iya, jadi gitu aja sih menurut gue. Cuman nih, Cok, gue mau nanya. Misalkan nih, lu gue ajak ke tempat horor, lu mau nggak? Apa? Ke tempat horor, explore. Ke tempat horor. Contohnya gimana sih? Lu gue ajak nih ke rumah hantu, misalnya rumah angker, lu mau nggak? Wah, ke rumah hantu. Tempat serem dah maksudnya. Gak usah ke rumah hantu aja, gue udah dibayangin dihantui sama masa lalu gue cuy. Anjay. Gagal hati itu angker. Iya, kosong banget, sepi banget nih. Iya, sampai berdebu hati gue. Jadi tolong bunda-bunda atau cewek-cewek kita. Bunda, mama. Iya, pendengar kita tuh bunda-bunda semua. Orang tua semua. Iya. Tolonglah mama muda, ayo. Demen nih. Iya. Ya tapi memang gue selera mama muda sih kayaknya. Kalau muda-muda bisa deketin muda-muda. Karena kebanyakan yang itu mama muda ya. Iya. Tapi ayolah. Bukan mama muda TikTokan ya, bukan. Mahmud Abbas. Mama muda anak baru 1. Iya. Macan ternak. Mama cantik antar anak. Iya. Kata-kata bagus. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa kontak langsung entar lah IG-nya ada di bawah. Tolong DM aja ya, share nomor WA ya. Nah, lu sendiri fokusnya ke mana? Kontennya horor kan? Gua ke horor sebenarnya. Cuman gua nanya lu, gua kira ada cerita horor, karena kagak. Iya, ternyata kagak. Enggak punya cerita horor. Ini cerita itu gua dihantui masa lalu doang, horor buat gua. Karena gua resep aja gitu sama lu, Cok. Karena dulu beda banget. Gua kenal Pecok ini udah lama. Kabarnya mati. Iya, jadi Alip, gue bikin sama Alip. Dia kan karakternya kocak banget anjing, tenge banget. Dia tenge banget kan. Jadi seru aja gue sama-sama ngegas. Gue kalau ketemu dia emang kayak gitu. Tanpa di konten pun emang kayak gitu. Sama gue dulu begitu emang ngegas mulu bocahnya. Berantem nih kan. Iya. Jadi sebenarnya nyari konten itu tuh simple ya. Intinya itu ya, nyari konten itu simple kayak lu dari kebiasaan sehari-hari. Iya. Tongkrongan. Iya. Kayak gue juga, gue bahasa aja tuh jadi tongkrongan, Cok, gitu. Iya, maksud gue lu punya sesuatu yang menurut lu pede the best nih, ya udah gas aja udah, yang paling penting kan yakin. Kan banyak tuh dulu kayak bahasa G gitu-gitu. Kalau gue nggak, gue lebih ke nyindir orang pakai bahasa Z kayak samping gue. Misalkan banyak nih orang bau nih, gue bilang waduh nih orang, wangi sekali, terus berisik nih, cempreng, gini-gini. Waduh, S3 berbicara nih. Oh iya.
Gue selalu ngomong gitu buat nyindir orang. Kalimat-kalimat sarkastik lah ya. Iya, sarkastik. Kayak orang sosok cantik nih, Jatuhnya gue aduh bercanda cantik drugs. gitu. Oh, iya. Canda gue drugs sih parah. Canda lu toksik. Toksik parah. Iya. Kayak misalnya ada orang tapi definisi toksik apa sih? Gue sampai sekarang tuh nggak tahu aja. toksik. Gue kagak tuh maksudnya gue kayak dulu gue nggak pernah tau toksik sih. Dia emang lebih ke canda dia emang begini. Emang gue nggak tau toksik emang kayak gitu. Iya. Kayak gini lah jadinya. Ya kadang kan kalau kita bikin konten terus misalnya itulah yang dari YouTube ya. Konten toksik ya. Iya. Dulu zaman siapa sih toksik? Ya nggak tahu lah, gue pokoknya kan katanya gitu ya. Jadi konten-konten toksik gitu. Rebel kali ya, toksik itu lebih rebel kali ya. Ya cuma kan akhirnya jadi apa? Jadi itu kan yang apa? Jadi hadir di masyarakat gitu. Anak-anak jadi pada ngomongin soal toksik. Belum lagi gara-gara waktu itu ada yang bikin lagu soal pansos, akhirnya pansos jadi pansos lu setiap nongkrong pansos lu gitu. Maksud gua jadi nggak bagus. Jadi nggak bagus apa? Kehidupan di tongkrongan tuh jadi nggak bagus aja gitu. Iya, betul. Banyak omongan, aduh. Jadi orang curigaan aja mainnya sama pertemanan. Terus totonya gara-gara ada kalimat pansos, akhirnya juga ada yang berpikir gue mendingan kayak gini deh, gue jadi kayak gini. Jadi temenannya ada motif gitu. Males gue. Maksudnya ya udah yang temenan aja gitu. Itu tuh bahaya tuh, teman ada motif tuh. Teman ada maunya doang. Ya maksud gua teman ada maunya doang. ketika kita temenan kan juga kita nggak lagi berbisnis di situ kan. Ya temenan aja gitu. Jangan. Coba nih Cok, lu pas lagi karena udah terkenal ya, maksudnya ya beda sama dulu. Temen-temen dulu lu sekarang ninggalin lu nih. Pas udah kayak gini banyak ya udah datang ke lu. Enggak, gue sih nggak berpikir kayak gitu. Gue kayak berpikir misalnya gue dulu nongkrong banyak terus temen-temen gue ya kan akhirnya mencar ya karena orientasinya pertama beda udah. Dan lu nggak mungkin selalu barengan nongkrong. Akhirnya lu bakal ketemu orang lagi dan akhirnya lu punya peer lagi. Itu karena orientasi lu udah mulai beda. Semakin lu bertambah umur, pertemanan lu semakin berkembang dan tantangan hidup lu makin berkembang. Betul banget. Jadinya ya wajar aja itu akan menyesuaikan sendirinya kok, organis aja gitu. Betul. Cuman kalau yang lu udah pikirin gua harus temenan sama ini, wah tai sih. Maksud gua jangan gitu lah. Temenan ya temenan aja. Jangan berharap bakal ada apa. Iya, benar. Sebenarnya tuh kita juga nggak mau dianggap kayak, wih udah jadi artis dia dong. Aduh, apa? Enggak, jangan. Jangan, kita sama semua ya jatuhnya. Iya, maksud gua artis tuh ya artis, pelaku seni. Berarti kita menghibur doang gitu ya. Iya, maksud gua karena makna artis di Indonesia tuh udah lari banget anjing. Ya artis pokoknya udah main film mainnya. Iya, benar. Terus punya konten, bikin konten di Instagram, followernya banyak, dibilang artis, dibilang selebgram, nggak gitu. Ya semua kan bakal menyesuaikan lagi, kalau orang suka ya bagus, kalau enggak ya udah. Tapi sebutan untuk kayak jadi artis tuh nggak relevan sih. Sama ya, nggak tepat aja. Betul. Kan selebgram sebelgram kayak tai apa? Biasa aja gitu. Ya terus misalkan nggak ada kayak orang pengen banget sampai terkenal terus bikin sensasi atau bikin apa, janganlah, nggak usah kayak gitu. Betul, lagi banyak banget tuh kayak gitu. Nggak usah bikin sensasi atau apa, ya udah jadi diri. Nggak bisa jadi diri sendiri juga, cuman maksud gua ya jangan terlalu punya motif yang kayak gitulah gitu sih. Ya udah jalanin apa yang lu ini aja, yang udah lu bikin aja, timelinenya, guideline-nya kayak gitu. Dan jangan berharap ketika lu melakukan sesuatu, wah ini orang harus suka, enggak, jangan. Gue ya bikin aja, kalau orang suka ya bagus, kalau enggak ya udah. Ya konten-konten lu, ya bodo amat sama omongan orang. Balik lagi, berpikir sebelum bertindak. Iya. I think therefore I am. Yoi. Nenek Descartes, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada, the best. Sampai Cok the Jadi best. ribet. Sekarang kesibukan lu apa nih Cok? Selain membuat konten. Sibuk tidur sama ngopi aja udah. Lu kuliah nggak sih Cok? Kuliah gua. Di Kuliah di UI. Wah mantap. Jurusan? Sejarah belum lulus. Emang susah Cok, emang susah banget Cok. Iya katanya masuknya kan masuk UI katanya susah ya. Tai cobain lulusnya juga lebih susah. Iya. Ya udah, semoga cepet lulus Cok ya. Semoga lu bisa inilah. Asli Sabi, lu juga semoga konten lu makin sukses. Terus jadi apa,
makin jangan sih apa ya, pokoknya tetap jadi bikin konten ya, lu tetap percaya aja mau konten lu, gue juga harus begitu, kita semua sama-sama cari nafkah Betul. ya kan, biar menjadi masyarakat yang kepake di masyarakat anjir ya begitu sih. Jadi jangan bikin konten-konten sampah lah kita ya. Iya betul. Anda ingat enggak konten sampah. Iya jangan ya. Jangan. Udah banyak banget sekarang orang bikin konten nggak jelas dah. Udah next. Ya oke. Nih, gue banyak terima kasih buat Ticok malu. Iya, gue juga udah mau banyak berahmi kita ya jatuhnya. Banyak berterima kasih juga. Jadi kan dari konten lu ada yang bisa kita bagi. Maksudnya gue bisa jadi ngasih sesuatu lah buat teman-teman yang nonton konten lu kan juga, jadinya kita bisa sharing bareng lah gitu maksud gue. Karena gue ngundang Pecok karena gue kenal, maksudnya kayak gue semua yang gue ajak video bareng tuh udah gue kenal semua, kayak misalkan video kemarin Miki, Alif, Pecok, udah kalau saling nggak kenal gue nggak kenal lagi. Iya. Emang asasnya dari dulu tongkrongan anjing. Iya. Dulu Mas Apel suka tuh ya, kita zaman apa ngedance dulu. Ya kalau tahu Mas Apel lah dulu. Iya Sapel ya. Iya dulu dia. Gue kan nongkrong doang. Iya. Itu kan nongkrong ngeliat cewek, weh cantik nih kan. Dari zaman dulu ada Sevel ya. Sevel ya, iya Sevel. Sevel. Dan ya, jangan lupa subscribe channel Oleng Kimax dan like kalau suka, dan channel gua nggak apa-apa nggak di subscribe tapi skip jangan. Iklan jangan di skip, tolong lah, ini butuh duit lah ya. Tolong lah. Mau makan dari mana kita? Iya sama-sama aja lah. Maksudnya ada yang dipertukarkan, gue bikin konten lu nggak skip iklan kan, gue lagi kerja. Iya, kalaupun lu kan juga kerja, pasti dibayar ya gitu aja, sama-sama aja lah. Iya, betul. Setiap orang tantangan hidupnya beda-beda, saling bantu aja lah, tolong Iya, gitu. tolong lah gitu lo. Ntar channel gue taruh di deskripsi. Iya. Oke, thank you. Thank you buat semua. Oke. Sampai jumpa di mana ya ntar ya? Ya buat bunda-bunda ya, jangan lupa. Terima kasih Bunda. Semoga pada zakit semua. Iya. Iya. Bunda-bunda tolong nih. Tolong nih ya. Nih. Ya tolong. Ada Ahmud. Ayah muda. Iya. Duda dong. Enggak, jangan. Oke, dadah semua. Oke, thank you. Assalamualaikum. Salam.